Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang manajemen memori nyata. Manajemen memori. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dieksekusi harus berada memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur pengguna memori untuk banyak proses. Memori harus digunakan dengan baik sehingga dapat membuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu. Hal ini disebut input QW, langsung termasuk EUDURER. Tujuan manajemen memori. 1. Meningkatkan utilitas CPU. 2. Data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU. 3. Memori kapasitasnya terbatas, jadi harus efisiensi. 4. Transfer data dari memori utama ke CPU dapat efisien. Kemudian manajemen memori, syarat pengolahan memori. Main memory dan register satu-satunya store CPU yang dapat diakses secara langsung. Register mengakses dalam satu CPU atau kurang. Main memory lebih besar dari register. Kemudian proteksi memori. Proteksi memori dapat berarti melindungi sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer atau melindungi suatu proses dari proses lain. Logika dan physical address. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU. Disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori fisik. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik, diperlukan suatu perangkat keras yang bernama Memory Management Unit. Perubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat kegiatan manajemen memori. Logical dan physical address sangat pada complete time dan late time logical atau virtual. Dan physical address beda pada execution time. Memory Management Unit. Hardware yang memetakan virtual ke physical address pada MMU skema. Nilai dalam relation register ditambahkan ke setiap address yang digenerated oleh sebuah proses pada saat dikirim ke memori user program. Depth wide logical address tidak akan melihat real physical address. Sweeping adalah sebuah proses harus berada di dalam memori untuk dapat dijalankan. Sebuah proses dapat di-sweep sementara keluar memori ke sebuah penyimpanan cadangan untuk kemudian dikembalikan lagi ke memori. Rollout, roll-in adalah penjadwalan sweeping berbasis pada prioritas. Proses berprioritas rendah di-sweep keluar memori agar proses berprioritas tinggi dapat masuk dan dijalankan di memori backing store. Contiguous memory allocation. Main memory dibagi menjadi dua, yaitu resident operating system menggunakan low memory user proses ada di high memory. Contiguous memory allocation. Alamat memori diberikan kepada proses secara berurutan dari kecil ke besar. Keuntungan contiguous daripada non-contiguous: sederhana, cepat, mendukung proteksi memori. Kerugian contiguous daripada non-contiguous: jika tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama akan sangat tidak efektif dan mempercepat habisnya memori. Contiguous memory allocation. Jenis partisi tunggal. Alamat pertama memori yang dialokasikan untuk suatu proses adalah alamat setelah alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya. Partisi banyak adalah di mana sistem operasi yang menyimpan informasi tentang sebuah bagian memori yang tersedia untuk digunakan disebut whole. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selesai.